Mimi suka berdoa dalam sholat Mimi bahwa ya Allah, sajatina, nyawa, harta, kagungan Allah. Kalau Mimi suka bilang sama Aki, ya Allah, Allah tuh baik banget ya sama kita ya Pak ya. Kayaknya seperti udah dihamparkan ladang untuk ditanami. Ya itu karena ini yang diwakafkan itu juga harta milik Allah, ya kita kembalikan. Jadi kita sebenarnya nggak ada kehilangan apa-apa, malah nanti kan sesuai janji Allah akan dibalas oleh Allah ya apa yang kita lakukan itu. Jadi sebenarnya tidak rugi, tidak ada ruginya, bahkan mungkin pahalanya lebih besar daripada yang kita berikan kepada sebagai wakaf. Ya kan tadi atas dasar semua juga harus percaya dulu ya, bahwa semua, kalau kita sudah percaya, yakin bahwa semua harta itu adalah titipan Allah. Kalau titipan itu kan bukan milik kita, berarti kan dititipkan pasti diambil. Nah, tapi diambil ini bagaimana caranya? Jadi bukan diambil, tapi kita yang menyerahkan kembali kepada Allah. Yang Allah itu ya tadi maha baik, maha murah, maha pengasih. Aneh ya, kepunyaan Allah dikembalikan, tapi Allah teh baik, memberikan pahala yang luar biasa kepada kita. Jadi memang harus percaya dulu, harus yakin dulu bahwa ini titipan Allah. Jadi kalau kita sudah percaya, sudah yakin, pasti bahwa justru akan gembira kalau harta itu sudah kembali kepada Allah, sudah kepada pemiliknya lagi, sudah rasanya kok lega gitu loh, secara lega dan sangat-sangat percaya bahwa Allah tuh punya janji-janji yang tidak akan bohong. Allah akan memberikan pengganti pahala kepada siapapun juga. Tapi kalau Mimi sama Aki ya, Bapak pengertian itu karena itu pinjaman ya kan, pinjaman dikembalikan, kok aneh ya, kok pinjaman juga kita malah dikasih hadiah juga ya kan. Itu jadi yang Mimi yakini. Nah, kalau tanpa keyakinan itu, ya pasti kan banyak ada orang yang menyesal. Malah yang memiliki ya, milik saya. Katanya itu yang ada bahaya. yang menyesal bahwa nanti suatu waktu udah dipanggil Allah dan lalai dalam urusan harta, dia ingin kembali ke dunia cuman sebentar, cuman mau sedekah aja. Nah, itu jangan sampai terjadi kepada siapapun juga, bahwa kita menyesal di kemudian hari. Tapi kembali lagi Mimi mengatakan, yakin dulu bahwa itu titipan Allah. Yakin dulu. Dan yakin dulu bahwa kita nanti akan pulang kepada kampung akhirat, yang dimana disitulah kita akan menemukan apa perbuatan kita baik dan buruk. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan, tapi saya lupa suratnya, hanya bunyinya, milik Allah antara barat dan timur, antara utara dan selatan. Jadi bukan milik manusia, milik Allah. Nah, oleh karena itu apabila kita diberi pinjaman oleh Allah untuk memanfaatkannya, itu kan hak pakai aja. Hak pakai, bukan milik dalam arti hak milik. Kemudian kita wakafkan, kan sebenarnya nggak ada ruginya kita. Nggak ada ruginya. Kenapa harus rugi? Oh, milik Allah kok itu. Milik Allah. Begitu kita dikasih hadiah lagi ya. Nah, kayak tukang parkir kan, disisipin mobil, datang yang punya dikembali, kita dikasih uang malah.
itu kalau menurut saya tergantung pergaulan. Generasi mudanya bergaul dengan siapa, ya, dan gaya hidupnya seperti apa. Kalau bergaul dengan yang tidak ada arah ke sana, ya tidak mungkin. Nggak mungkin. Jadi memang betul kata Aki bahwa pengaruh itu luar biasa. Jadi belum tentu, yang saya tahu bahwa ada seorang ustadz terkenal, ada juga yang putranya narkoba. Itu kan kalau ustadz itu sudah setingkat lebih baik daripada orang-orang biasa. Tapi kena juga narkoba. Jadi tadi kata Aki, memang pergaulan itu sangat mempengaruhi. Jadi sangat mempengaruhi, yang itu katanya bahwa kalau kita bergaul dengan pandai besi, ya akan bau besi, bau api. Tapi kalau kita bergaul mendekati orang yang jual minyak wangi, kita akan terpengaruh. Jadi itu aja yang kita. Nah, sedangkan mungkin bukan Mimi, Aki pendapat, tapi ustadz dan ustazah itu sudah luar biasa. Bukan sampai kepada wakaf, tapi luar biasa akhlak. Sekarang anak-anak itu perjuangannya harus lebih berat karena godaan. Hama itu apa? Penyakit ya. Penyakit itu dari yang namanya sebetulnya kayak pisau ya. Sekarang HP segala macam luar biasa kayak pisau. Pisau itu bisa berguna untuk segala macam, dari mulai masak, dari mulai segala macam itu gunanya. Tapi pisau juga bisa untuk yang hal-hal yang jelek, membunuh orang, melukai orang. Itu seperti itu aja hidup itu, bahwa yang jelas mudah-mudahan generasi muda itu memakai teknologi sekarang itu, teknologi yang bisa membantu dirinya untuk menjadi selamat dunia dan akhirat, yang sesuai harapan daripada orang tuanya. Nah, dan harus menyadari bahwa generasi muda sekarang, kalian-kalian yang belum nikah, yang sudah nikah, yang punya anak, bahwa hama zaman sekarang itu luar biasa. Beda dengan waktu Anda mahasiswa, apalagi Mimi sama Aki lagi mahasiswa, itu sangat berat. Orang tua zaman sekarang itu sangat berat. Tapi mudah-mudahan insya Allah kalau kita bisa mengarahkan, tapi ya walaupun diarahkan udah kuat pergaulan. Itu yang harus diwaspadai, itu pergaulan, dan itu teknologi itu yang sebetulnya bisa membantu, tapi bisa juga sampai ada yang pemain game katanya di Cina ya, dia main 2 hari 2 malam sampai lupa makan, lupa minum, meninggal di tempatnya gitu. Nah itu jangan sampai kita, anak sekarang rajin, asik dengan HP, diam dia berjam-jam, sampai banyak katanya di Jakarta anak-anak sudah masuk rumah sakit jiwa, yang Mimi dengar kan. Nah itu yang sangat mengkhawatirkan memang. Jadi bergaullah, kalau bisa kita mengarahkan kalian tuh, putra-putra kalian, ya termasuk juga generasi yang kalian sendiri sebayangnya Anggi, ya banyak juga kan yang masih bergaul di kafe, di mana yang sebetulnya itu kan Mimi salah nanti kalau buang waktu ya, kalau kurang kuat kita, iman kita ya sudah terlalu banyak pengaruh yang buruk ya kan. Ya, Mimi takutnya nanti Mimi udah tua katanya. Bisa aja ngomong begitu. Nah, itu cuman sadarilah bahwa pergaulan ini luar biasa. Pergaulan dan teknologi yang seharusnya membantu kita menjadi yang lebih baik, tapi bisa juga menjerumuskan kita menjadi yang lebih buruk ya kan. Kalau soal berubah, Mimi selalu sama Aki, ya kita dalam segala hal harus optimis. Karena apa? Anton Medan kan, Johnny Indo, perampok, pemerkosa segala macam. Tapi mereka sekarang meninggal dalam husnul khotimah, dan mereka mempunyai pesantren. Ya paling ya itu aja, dijaga pergaulan, dan mudah-mudahan doa kita, orang tua berdoa bahwa mudah-mudahan anak-anak kita, turunan kita, menantu kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Itu aja.
Ya. Sebelum diwakafkan kan jadi beban tuh. Perasaannya ini belum ada yang harus dikerjakan kan, jadi beban buat perasaan saya. Tapi setelah gitu rasanya udah plong gitu. Itu satu. Yang kedua, barangkali ibarat kita mau pulang kampung, mau lebaran, ketemu orang tua. Nah, dari sana udah dibayang-bayang nanti akan ketemu orang tua, akan makan-makan bersama. Nah, ini bisa dalam rangka perjalanan itu. Kira-kira begitulah hati itu. Beban. Karena kan nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban jawab. Sekecil-kecilnya harta kan dimintai pertanggungjawaban jawab. Dari mana asalnya, dipakai apa? Kan itu pertanyaan nanti itu. Ya kan? Dari mana asalnya, kalau misalnya ya dapat dengan jalan yang tidak halal, ya jadi beban lagi di sana. Nah, sumber uangnya dari mana? Kalau ada yang tidak halal kan jadi beban juga. Nah, sekarang udah tanggung jawab itu rasanya udah diserahkan kepada satu pihak, penerima wakaf. Tidak sekedar bahagia ya, mungkin senang, bahagia. Bahkan yang terasa oleh Mimi sendiri ya, maaf bukan sombong, bukan ria, maaf. Yang dirasakan oleh Mimi bahwa suatu dorongan karena kepercayaan itu tadi, bahwa mana lagi yang bisa diwakafkan gitu. Keyakinan. Karena keyakinan tadi yang permulaan, mana lagi yang bisa diwakafkan yang sudah tentu. Karena kita ini punya anak ya, udah tentu anak sudah merasa kami ya sudah cukup ya. Aki, Mimi juga di samping untuk diri sendiri kan juga untuk orang tua kami karena kami juga merasa kami segini itu adalah doa orang tua. Jadi disitulah yang terus menerus ada lagi nggak untuk yang bisa kalau bukan wakaf juga zakat, infak, sodako, ya kan, seperti itulah mungkin bagi Mimi sama Aki. Bahkan bukan gini, senang dan bahagia luar biasa, merasa bahwa ada ya taruhlah udah punya mudah-mudahan diterima oleh Allah, mudah-mudahan Mimi sama Aki merasa sudah punya bekal. Terkadang kita terlalu banyak mengeluh, merasa belum cukup dengan apa yang kita miliki. Tanpa kita sadari, teramat banyak orang di luar sana yang serba kekurangan. Mereka butuh bantuan, butuh perhatian, dan jauh lebih membutuhkan dukungan. Jangan hanya melihat, karena kedua lensa matamu hanya bisa meneteskan air mata yang tak ada gunanya. Melangkahlah, gerakan kedua kakimu itu, ulurkan kedua tanganmu, rangkul mereka, hapuskan sepercik rasa sedih mereka dengan menyisihkan sedikit harta yang kita miliki, dan donasikan kepada mereka yang membutuhkan.